akan memulainya dengan devosi bersama. Sebelum kita memulai devosi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu Baca Kitab Suci. Pasti anak-anak sudah tahu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Jangan lupa ikuti gerakannya juga ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, setelah menyanyi, kita akan berdoa bersama-sama. Semuanya, bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo kita siapkan hati kita, sikap kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berkesempatan kali ini boleh berdevosi bersama-sama. Kiranya Tuhan yang pimpin hati kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, yuk kita mau mulai dengan membacakan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 20. Ikuti Bu Bella, Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Sekali lagi Bu Bella bacakan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Nah anak-anak, jadi ada suatu cerita nih. Dengar? Oke, siapkan telinganya. Perhatikan. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Prita. Prita itu ingin sekali menanam tanaman di rumahnya. Anak-anak pasti pernah juga seperti Prita menanam tumbuh-tumbuhan. Jadi Prita membawa benih-benihnya dan menebarkannya di halaman belakang rumahnya. Akan tetapi setelah berminggu-minggu hanya beberapa saja yang memunculkan tunas. Seperti apa tunas itu? Nih contohnya ya, kita punya gambar. Nih. Oke, jadi tumbuhannya cuma tumbuh seperti ini. Tapi hanya beberapa, tidak semua tumbuh-tumbuhannya tumbuh. Dan sudah beberapa bulan, yang lain itu yang tidak tumbuh busuk. Hanya beberapa saja yang sudah memunculkan akar dan juga daunnya. Nah, jadi hanya beberapa tumbuhan Prita yang tumbuh. Yang lainnya busuk. Kenapa ya? Prita pun bingung. Prita pun mencari tahu. Akhirnya, Mama Prita pun berkata, Prita, apakah kamu memperhatikan tanah yang kamu tanam itu ternyata banyak yang tidak dibersihkan dan juga banyak batu-batunya. Apa yang bisa diambil dari pelajaran firman Tuhan hari ini? Jadi anak-anak, firman Tuhan itu diibaratkan seperti benih yang Prita taburkan. Dan tanah itu diibaratkan seperti hati anak-anak. Ketika firman Tuhannya tidak didengarkan dengan baik-baik, maka tidak akan bertumbuh. Ada lagu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu akan berbuah. Gitu. Apa itu buahnya? Biasanya buah itu ada di dalam buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita akan belajar itu besok. Oke? Jadi anak-anak harus punya hati betul-betul mau taat terhadap firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak ketika mau mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati yang betul-betul mau mendengarkan. Sehingga anak-anak juga bisa bertumbuh dari firman-firman Tuhan itu. Ketika anak-anak dengar, oh Tuhan ternyata maunya seperti ini. Oh Tuhan ternyata maunya seperti ini. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan
yang bisa memberkati orang dengan apa yang kita lakukan. Oke anak-anak, sekarang anak-anak juga harus taat terhadap firman Tuhan yang sudah didengarkan. Taat artinya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Siap kalau misalkan Ibu Bella kan itu susah dilakukan. Anak-anak, kita ada yang namanya berdoa. Artinya meminta tolong Tuhan untuk membantu anak-anak melakukannya. Sekarang kita akan berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Anak-anak sudah mendengarkan dan kiranya Tuhan yang membantu setiap hati kami, biar juga kami boleh taat terhadap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian devosi hari ini anak-anak. God bless you and I love you. See you.